Kami sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Sebab kami merindu-rindukan Tuhan. Kami menanti-nantikan Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Orala bayarala barala barala barala. Orala barala bayarala. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sama-sama sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti. Dia mengerti air matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memulihkanmu. Saat dunia kecewakan, mari sama-sama naikkan pujian. Dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli. Mari angkat suara kita. Satu dia menyakitkan. Amin. Dan yang terdekat pergi meninggalkanmu. Dia ada. Sama-sama. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Amin. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dengan segenap hati naikkan pujian ini, katakan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli. Dengan iman katakan. Dia peduli. Saat dunia bahkan yang terdekat pergi meninggalkan. Mari percaya Yesus ada bagi setiap kita. Naikkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oh, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sekali lagi katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ya Tuhan, kami percaya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kami sembah namamu, kami berseru kepadamu, kami percaya sebab Tuhan yang melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Kami berseru kepadamu, kami memuji namamu Tuhan. Sebab Engkaulah tempat perlindungan kami, kepadamu kami berserah. Ralabaya, ralabaya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kami berseru kepadamu. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar Allah banyak sih. Haleluya. Biar Allah banyak sih. Biar Allah banyak sih. Biar Allah banyak sih. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Kami sembah namamu.
Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Boleh katakan dalam hatimu, Tuhan aku rindu bersekutu dengan Engkau. Katakan Tuhan aku rindu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Katakan dalam hatimu, Tuhan Engkau hebat, Engkau ajaib. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir penuh di tempat ini, memenuhi setiap hati, setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari serukan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku
Yesus sendiri besar di dalamku. Yesus sendiri besar di dalamku selamanya. Katakan di dalamku, amin. Di dalamku di dalamku selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya hanya satu nama, Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu yang terbaik kami mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Yang bersuka cita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Boleh lihat kiri kanan saudara, katakan shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Yang percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Yeah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Katakan tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dengan sukacita, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Yang mau bilang amin. Yang mau bilang amin. Mau menari bagi Tuhan. Yang mau menari boleh lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ada gerakannya ya. Jadi waktu kita bilang haleluya, haleluya, boleh sama-sama kita peragakan. Tuh, wah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama, yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, bisa, yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih dahsyat. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tepuk tangan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Raja mulia. Katakan Bapa. Mana Bapa yang katakan segala ciptaan. Segala ciptaan. Oh, suci banyak bagi yang mulia. Kuasa selamanya. Mari sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Haleluya. Allah cinta. Angkat suaramu. Suci menyembah bagi yang berkuasa selamanya. Angkat suara kita bagi Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sama-sama sekali lagi. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan Bagi Raja. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau Raja. Sekali lagi. Angkat suaramu. Katakan. Kaulah Tuhan. Kaulah Raja. Surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan. Engkaulah Raja. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Oh, kita percaya kita punya Yesus yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebaikan-Mu ada bagi kami. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ini doa kami di hadapan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari dengan hati yang percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama angkat suaramu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara Dia seumur hidup. satu kali lagi katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu Kami percaya Tuhan yang melihara dan menjaga setiap kami. sehelai di rambut tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Sama-sama dengan hati percaya katakan Tuhan selalu menolong. Ralamaya Selalu menjagaku, sehelai di rambut tak akan terjatuh
Katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku. Katakan selalu. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musik biar mainkan dengan lembut. Kita ada di rumah Tuhan, kita ada di bait Allah. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi permasalahanmu hari-hari ini? Kita datang sama Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, ini permasalahanku, ini bebanku Tuhan. Ambil dan jangan kembalikan kepada kami. Saudara enggak usah lihat kanan kiri. Tapi biar kita fokus, pagi hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Biar ada sesuatu terjadi di dalam manusia batin kita. Biar ibadah raya ini bukan ibadah rutinitas kita, tapi ibadah ini menjadi satu perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, naikkan syukur, angkat suaramu, persembahkan yang terbaik. Angkat suaramu, penuhi tempat ini dengan hadirat Allah. Jangan tahan-tahan, jangan tahan-tahan, angkat suaramu. Ya Ralamu, ya Ralamu, ya Ralamu. Worship you, Lord. We worship you, Holy Spirit.
pujian, hormat, kebesaran kami mau kembalikan bagimu. Karena dari Engkau, untuk Engkau, dan kepada Engkau segala kemuliaan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Oke, shalom saudara. Nah, mumpung masih nuansa tahun baru gitu ya, saya mengucapkan Happy New Year 2023. Semoga penyertaan Tuhan ada sama kita sepanjang tahun ini gitu ya. Nah, 2023 biasanya kalau kita New Year tuh apa sih yang ada di pikiran kita? Pasti paling pertama soal resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu kayak harapan kita lah di tahun yang baru ini. Gitu ya, makanya di sini dibilang apa? Melanjutkan resolusi, ini joke aja gitu ya, melanjutkan resolusi yang disusun sejak 2021, yang direncanakan 2019. Yang artinya di mana? Resolusi kita tuh kadangan tuh tidak pernah terjadi gitu loh. Ya walaupun kita sudah meresolusikan sesuatu gitu ya, tapi kadang-kadang resolusi itu sepanjang tahun, pas akhir tahun kita ngomong, waduh kok kayaknya resolusi saya tidak jalan ya. Banyak macam-macam resolusi itu ada bicara soal kita mau apa? Menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, atau apa? Ingin hidup sehat, ingin apa lagi? Dapat pekerjaan yang lebih baik. Semua itu kita menyusun gitu ya. Biasanya tahun 2000 kalau udah awal-awal tahun itu pasti tuh tulis resolusinya, ucapkan resolusi kita, doakan. Selalu kita ngomong begitu. Tapi ada satu yang kita lupakan. Ini yang disebut menguduskan kembali bait Allah. Bahasa Inggris itu purification of the temple of God. Nah, saya mau kasih sedikit aja. Temple of God itu apa sih? Ini namanya Salomo Temple. Ini temple yang dibangun sama Raja Salomo ya. Kalau kita lihat, bayangin, orang aja kecilnya segini. Ini besarnya luar biasa. Pembasuhannya aja sebesar ini, 2 kalinya orang. Untuk cuci tangan gitu, mungkin ada kerannya dia ya. Nah, dia punya mezbah bakaran, dia punya apa? Kaki dian di sini nggak terlalu kelihatan ya. Kaki dian tuh ada 5 apa ada 6 gitu loh ya. Ini kejayaannya Raja Salomo lah pokoknya ketika dia membuat Temple of God. Nah, ini kerajaan dia. Jadi di tengah-tengahnya ini bait Allah, di pinggir-pinggir ini baru kerajaan dia. Di sini ada singgasana dia, ini ada rumah dia. Jadi mengelilingi bait. Nah, simpelnya itu apa sih? Bait Allah itu simpelnya itu cuman tabernakel Musa. Yang ada apa? Tabut, ada ukupan, ada ini pelita, roti sajian ya, bla 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 gitu ya. Ini pelataran begini. Nah, kok kenapa? Yang jadi pertanyaan kok kenapa? Gitu ya. Mumpung nih kita di tahun baru gitu ya, dibanding kita meresolusi yang gak penting gitu ya, menurut saya, kenapa kita gak coba menguduskan? Kenapa kok harus dikuduskan? Bait Allah ini kenapa harus dikuduskan? Baca dulu, Dik, tolong. Di 2 Tawari 28 ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyisakannya. Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Allah, orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para Allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia,
dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan. Allah nenek moyangnya. Nah, jadi gini, kita udah baca ini gitu ya. Saya mau biar kita mendengarkan dulu nih ya. Saya firman ini nggak gitu lama gitu. Biar kita nih ada terobosan di kerohanian kita. Ya, jadi dengarkan firman ini dengan baik gitu ya. Jadi gini, Raja Ahas ini ya, dia punya 3 kesalahan. Sampai Tuhan tuh ngomong apa? Dia menyakiti hati Tuhan. Ya, di sini ada. Dia menyakiti hati Tuhan. Apa 3 kesalahan dia? Kesalahan dia yang pertama apa? Dia merampas barang-barang dari rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu gitu ya, yang tadi itu tuh salut emas semua. Satu barang pelita itu terbuat dari emas murni. Emas murni. Jadi itu yang diambil, dipakai buat nyogok Raja Asyur biar katanya bantu dia mau perang. Mencari pertolongan orang lain. Mungkin orang lain tuh lebih tinggi dari dia. Raja Asyur dikasih, disogok sama dia. Nih, kamu pakai ya. Ambil nih emas. Tapi apa? Bukti Raja Asyur bantu aja enggak katanya, malah tambah menyesakan dia. Itu kesalahan dia pertama. Ahas membuat kesalahan yang kedua apa? Di ayat 22, dalam keadaan terdesak, Raja Ahas ini malah semakin berubah kesetiaan terhadap Tuhan. Dia mempersembahkan korban kepada para Allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja orang-orang Aram ini, dan kepada Allah mereka lah aku akan mempersembahkan korban gitu loh, ngerti gak? Jadi dia ini udah kalah perang sama orang Aram. Jadi dia pikir, waduh kayaknya Allahnya orang Aram ini mantep ya. Udahlah, kayaknya gua nyembah dia aja deh. Itu kesalahan dia yang kedua. Kesalahan dia ketiga apa? Raja Ahas mengumpulkan perkakas rumah Tuhan dan menghancurkannya. Dan dia menutup pintu rumah Tuhan. Jadi tidak ada, bayangin ya, tadi Salomo Temple yang sebesar itu ditutup sama rajanya. Jadi nggak ada orang bisa menyembah masuk ke situ. Ditutup. Nah, dikonfirmasi nah ini tadi Raja Ahas. Ini sekarang Hizkia ini anaknya Raja Ahas. Gitu ya. Dia mengkonfirmasi nih apa yang dilakukan oleh si Raja Ahas dulu. Jadi dia bilang di ayat, tolong 29 ayat 6. Bacain aja yang Didik. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kita, beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Ya, cukup. Nah, dikonfirmasi lagi di zaman anaknya. Jadi Hizkia ini dia bilang gini, kesalahan bapak dia gitu, si Ahas ini gitu ya, berubah setia yang tadi 3 itu, dia tuh sadar kalau kita begini terus kita nih habis, bangsa kita nih habis. Jadi kata dia, mari, ayo saya ini bermaksud mengikat perjanjian lagi dengan Tuhan. Kata si Hizkia. Nah pasti kita kayak gini kita berpikir, apa sih ngomongin bait kan gereja. Ngapain gue suruh bersih-bersih gereja gitu ya? Apa yang harus dikuduskan? Ini ada sambungannya gitu ya di perjanjian baru. Yang disebutkan di Korintus 6. Ini yang kita pasti tahu semua lah ya.
Saya baca Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dalam bahasa Inggris siapa? Temple of Holy Spirit. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Maka dia bilang apa? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, baitnya Allah juga. Ya, jadi bait yang tadi itu dengan beserta isinya tuh harus ada di hidup kita. Nah, yang jadi masalah gitu ya, kalau kita tahu tubuh kita ini bait, yang kita lakukan tuh Ahas atau Hizkia? Apa kayak Ahas? Malah kita ditutup pintunya. Apa kayak Hizkia? Mau mengambil, waduh kayaknya hidup gue ini gak ada perubahan nih. Resolusi gue mentok terus gak pada nyampe. Gimana nih ya? Jawabannya apa? Ayo mari kita buka lagi nih pintu rumah Tuhan. Ntar kita lanjut. Nah ayat ini gitu ya, selama saya jadi orang Kristen gitu ya, alat ini tuh kayak menjadi duri dalam daging lah. Karena apa? Baca di sini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi gini, kalau kita tidak mengerti konsep bait Allah, kita akan menjadi duri dalam daging nih, ini firman. Karena apa? Setiap kita mau melayani gitu ya, apa kita lagi mau melakukan sesuatu gitu ya, kita berbuat dosa, datanglah firman apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Langsung kita ngomong apa? Waduh, kayaknya mau pelayanan aku nggak bisa lagi ya. Hari ini berdoa gitu, misalnya kita udah berdoa 1 bulan, ya, 1 hari itu kita berbuat dosa. Pas mau mulai doa lagi di besok itu kita langsung merasa tertuduh. Waduh, saya tidak dapat memuliakan Tuhan. Tubuh saya baik tapi saya kemarin berbuat dosa. Ujung-ujungnya apa? Tidak mau doa lagi. Aduh udahlah, kayaknya kalau udah dosa udah deh. Ini yang saya bilang apa? Ujung-ujungnya dipakai iblis untuk menjadi apa? Benteng-benteng pertahanan iblis. Jadi setiap kita mau melayani gitu ya, kalau kita tidak mengerti konsep bait Allah ini, setiap kita mau melayani kita berbuat dosa, langsung kita tertuduh. Wah kamu itu mana tubuhmu katanya bait Allah, kamu gak bisa memuliakan. Apa kamu layak melayani? Kalau kita tidak mengerti konsep, makanya ntar kita jelaskan apa konsepnya. Ya, nah ini hal pertama yang dilakukan oleh Hizkia. Dia tuh membuka pintu-pintu rumah, dibuka dulu pintunya biar orang tuh bisa masuk, biar bisa beribadah. Dibuka dulu. Bicara soal apa sih pintu? Di Wahyu Tuhan Yesus ngomong apa? Aku mengetuk pintu. Barang siapa yang membukakan, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi bilang apa? Hati itulah pintu. Pintu bait Allahnya kita nih hati. Nah, kalau apa ya? Kita tuh kan gini, banyak orang ke gereja gitu ya, dengar firman ya dengar gitu loh. Tapi apa? Mereka menutup pintu hatinya. Kenapa? Kenapa? Di Wahyu ngomong gini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi gini, mungkin dulu kita pas baru jadi Kristen gitu ya, kita ngedengar satu lagu aja, wah Tuhan, aku bisa nangis gitu. Sekarang boro-boro kita dengar lagu, sampai ada satu, saya ada ke rumah temen gitu ya, kaget gitu ya di rumah temen, yang di dalam kamar itu lagi nyembah Tuhan, lagi setel lagu gereja gede-gede, yang di luar lagi setel lagu dangdut. Jadi di dalam satu rumah itu di kamar sama di luar tuh saingan gede-gedean musik ya, sampai sampai geleng-geleng. Ini apa ini? Gitu loh. Ini apa begini gitu loh, yang di dalam nyembah, yang di luar dangdutan gitu. Makanya di sini Wahyu bilang apa? Ingatlah udah betapa dalamnya kita ini jatuh. Ya kalau kita nggak mau lagi buka pintu gitu ya, buat membersihkan nih bait Allah, nggak bakal bisa. Pertama harus dibuka dulu pintu, buka dulu pintu hati kita. Yang kedua, di sini dibilang apa? Kuduskanlah dirimu dan keluarkanlah kecemaran. Langkahnya, aduh emang benar-benar kalau firman ini menurut saya langkahnya itu benar-benar gak ada yang terbalik-balik. Di sini dibilang kuduskan. Ini kayaknya saya harus baca nih ayatnya nih. Ini di ayat 5. Ayat 5 tuh kata mereka, hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus.
Jadi gini, langkahnya itu udah bener, kuduskan diri dulu, baru keluarkan kecemaran. Kecemaran itu apa? Kecemaran itu sesuatu yang kotor. Jadi kalau kita ngomong mengeluarkan kecemaran, itu kita lagi bersih-bersih kotoran. Kotoran itu apa sih? Kalau di dalam hidup kita, kotoran itu dosa. Jadi kalau kita mau mengeluarkan dosa, kita mau berhenti dosa, langkah pertamanya apa? Kuduskan dulu diri kita. Banyak orang Kristen ini suka salah-salahnya. Jalan itu salah. Saya ingin berhenti merokok. Tapi dia tidak menguduskan diri, dia mencoba setengah mati untuk berhenti merokok. Harusnya apa? Dikuduskan dulu diri kita. Menguduskan diri dengan cara apa? Tuhan udah kasih darahnya. Kata Tuhan apa? Jika kamu meminta ampun, Tuhan dengan setia dan adil akan mengampuni dosamu. Itu dulu pertama. Baru kita bisa bersih-bersih. Jangan kitanya nggak minta ampun, belum bersih, kita mau coba bersih-bersih, nggak bakal jadi, nggak bakal bisa. Nah, yang ketiga apa? Ini yang paling penting, menyediakan kembali perkakas rumah Tuhan. Di ayat 18 saya baca ya. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan dan juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Jadi gini, rumah Tuhan gitu ya, jangan dibiarkan nggak ada isi. Gedung yang kosong nggak bisa buat kerja. Misalnya kantor gitu ya, kantor kita kerja harus dengan komputer bla bla bla, dengan buku, tapi itu nggak ada. Lama-lama ditinggalin orang nggak? Orang nggak mau gitu ya. Orang nggak ada apa-apa, nggak bisa kerja di situ. Makanya apa? Harus kalau bait ini sudah bersih gitu ya, harus ada perkakasnya lagi di dalamnya. Nah, di ayat 19 gini, segala perkakas yang telah dibuang oleh Raja Ahaz ketika ia berubah setia, kami telah sediakan dan kami kuduskan. Jadi bicara gini, ketika kita mau menyediakan, ntar saya bahas perkakas gitu ya. Ketika kita ingin menyediakan nih perkakasnya, di sini ditulis apa? Kami sediakan. Ketika ngomong kami sediakan berarti kan barang tuh udah nggak ada. Ketika barang tuh udah nggak ada, menjadi ada gimana? Dibuat, dibikin, dibuat ulang. Semua perkakas itu dibikin ulang sama mereka. Jadi bicara soal apa? Nggak tiba ujuk-ujuk ketika kita bertobat, ya semua itu sudah bersih. Perkakasnya nggak ujuk-ujuk ada. Perkakas itu harus kita sediakan buat Tuhan. Yang bicara jadi soal apa? Harus diusahakan nih. Yang namanya perkakasnya harus kita berusaha biar ada perkakas. Nah, pasti kita ngomongin perkakas apa sih? Perkakas itu ngomong apa? Di sini ada tabut perjanjian. Ini kalau yang som pasti tahu nih. Ya, di sini ada dupa ukupan atau mezbah dupa. Ada kandil emas, pelita bahasa gampangnya. Ini ada tempat naruh roti lah gampangnya ya. Di luar ada kolam basuh sama ada mezbah bakaran. Saya bahas dulu dari tabut perjanjian deh yang paling mudah gitu ya. Tabut perjanjian ini, nah bicara soal apa? Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang paling pertama dulu. Tapi kehadiran Tuhan ini gak bakal ada kalau gak ada yang lain. Yang lain itu apa? Ini yang pertama apa? Mezbah ukupan. Mezbah ukupan itu bicara soal, nih ya, saya baca ayatnya ya. Imam besar Harun harus menyalakan wangi-wangian dupa ya, bahasa ininya gampangnya dupa. Setiap pagi apabila dia membersihkan lampu itu gitu ya, kaki dian, dan setiap senja dia harus ketika dia menyalakan lampu. Jadi gini, dupa itu harus dihidupkan setiap hari dari dia pagi sama sore. Dupa bicara soal apa? Bicara soal penyembahan, karena dupa itu artinya itu altar, tempat perapian yang tinggi. Jadi nama Tuhan yang ditinggikan di hidup kita. Bicara soal berdoa atau menyembah Tuhan. Itu perkakas pertama yang harus ada. Yang kedua apa? Meja roti sajian, tempat orang naruh roti lah yang paling mudah gitu ya.
Tempat orang naruh roti ini bicara soal apa? Roti bicara soal Tuhan Yesus ketika dicobain ngomong apa? Disuruh ngerubah batu jadi roti. Tuhan Yesus ngomong apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus juga bilang apa? Aku adalah roti hidup. Jadi apa? Roti itu bicara soal firman. Jadi ketika ada orang Kristen gitu ya, yang tidak berdoa dan tidak baca firman, berarti dua perkakas itu sudah tidak ada. Jadi bukan gini. Jadi bukan kita, saya dipaksa tuh baca firman, sampai ada grupnya baca firman. Tidak dipaksa, kalau kamu tidak menyediakan ini, kamu tidak jadi bait Allah, percuma. Yang ketiga bicara soal kaki dian. Saya tadi udah bilang, kaki dian ini bicara soal emas. Ini juga langkahnya benar-benar menurut saya baik ini ya. Gini, kaki dian tuh terbuat dari emas murni. Habis itu dia di atas itu bisa ditaruh minyak, dinyalahin jadi terang. Ngerti gak sih filosofi itu begini? Kita itu harus jadi seperti emas. Emas itu apa? Yang Tuhan mau bentuk. Ini bicara soal hati. Yang Tuhan mau bentuk. Kalau tidak mau dibentuk, ya kita gak bakal bisa jadi kaki dian. Selama kita mau dibentuk Tuhan nih, kita bisa jadi kaki dian, ujung-ujungnya kita bisa menjadi terang dunia. Karena apa? Yang satu-satunya cahaya yang buat menerangi bait ini ya cuma dari kaki dian ini, nggak ada cahaya lain, nggak ada lampu patromak tuh nggak ada, dimasuk di situ ditulis nggak ada, cuma dari kaki dian ini. Jadi apa? Ketika hati kita mau ya seperti emas dibentuk, baru kita bisa jadi terang. Makanya banyak orang Kristen tidak bisa jadi terang karena apa? Tidak mau dibentuk. Gimana mau dibentuk jadi kaki dian? Keras boy, dipantek-panteknya keras kata Tuhan. Gak bakal bisa jadi terang. Ini, udah ada 4 tuh ya perkakas yang harus kita sediakan. Nah di luar ada yang namanya mezbah bakaran. Mezbah bakaran ini bicara soal apa sih? Ayo, mezbah bakaran bicara soal ketika orang mempersembahkan korban. Mezbah bakaran ini bicara soal Yesus yang sudah disalib di kayu salib sebagai ganti korban bakaran untuk menebus dosa manusia. Ngerti ya? Jadi korban bakaran ini bicara Tuhan Yesus yang sudah menggantikan tuh korban-korban bakaran yang harusnya kita persembahkan untuk menebus dosa kita. Yang ketiga bicara soal kolam basuh. Kolam basuh ini bicara soal 2. Pertama bicara tentang baptisan air. Yang kedua bicara soal darah Yesus yang mengampuni dosa manusia. Nah, ini tabernakel ini jadi gini. Saya mau iniin, kok ini kenapa saya merahin? Nah, saya udah pernah bawa nih. Pelataran ini tidak akan dihitung. Firmannya apa? Di Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah di dalamnya, ya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya sebab dia akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi gini, perkakas ini gitu ya. Tadi saya tanya apa? Korban bakaran ini bicara soal apa? Tuhan Yesus yang menjadi korban, juru selamat. Yang kedua, pembasuh apa? Kita percaya baptisan air. Kita percaya darah Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi kalau kita cuma percaya sampai situ doang, kita tidak menyediakan alat yang lain, tidak dihitung. Jadi jangan ngomong kalau sekali Kristen, sekali selamat tetap selamat. Tidak ada. Karena firmannya apa? Kamu tuh bait Allah. Semua itu harus ada di dalam kita. Kalau kita cuma percaya Tuhan Yesus dan kita dibaptis air, kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak menyediakan firman, kita tidak menjadi terang, gak ada Tuhan di dalam hidup kita. Kamu jadi Kristen pelataran.
Kamu cuma di sebelah luar aja. Kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau di hidup kita. Makanya apa? Resolusi kita gitu ya, kerohanian kita mandek begitu-gitu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Nih, ini yang paling mudah tuh gini. Misalnya kalau kita punya mimpi gitu ya, nggak terjadi, kita pasti nyalain Tuhan lah. Pasti dalam hidup kita pernah, kok Tuhan kok begini sih? Kok begini sih Tuhan? Kenapa? Kenapa harus ini yang datang sama saya? Saya ini orang baik, saya ini enggak. Selalu kita berargumen sama Tuhan. Di sini dibilang apa? Di 2 Tawarik. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Tuhan itu tidak pernah melihat manusia itu di area abu-abu. Enggak, Tuhan cuma tahu lu melakukan yang benar apa lu melakukan yang salah. Itu aja. Ketika kita mau berani melakukan yang benar, baru kita bisa gini loh. Jadi jangan kalau kita mau nyalahin Tuhan gitu ya. Tuhan ini kenapa sih, kata Tuhan lu aja belum jadi bait Allah yang baik kok. Belum menjadi bait Allah yang baik kok kata Tuhan. Mana? Nih. Nah ini Korintus 6:19 yang tadi ya. Jadi gini. Mudahnya gini, coba bentar saya lihat dulu ayatnya gitu ya. Nah gini, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saya mau jelasin lebih dalam lagi gitu. Jangan sampai gini ya. Kita ini jadi orang bodoh. Orang bodohnya itu gimana? Kita udah tahu dosa itu namanya kotor. Itu harus dikeluarkan, harus kita bersihkan dari hidup kita. Tapi kalau kita merasa kita nggak layak, udahlah Tuhan, aku nggak layak deh Tuhan. Jadi kita tuh nimbun kotoran di dalam hidup kita. Dosa terus, dari dosa satu kita bikin lagi ke dosa yang lain. Ini apa? Orang bodoh kan? Harusnya kita tuh bersih-bersih dong. Kalau memang kamu tahu itu dosa, itu kotor, bersihkan. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, ketika kita punya bait itu bisa kotor nggak? Bisa. Kalau kita buka tutup pintu, debu pasti masuk. Harus dibersihkan nggak? Harus dibersihkan. Jadi guys, kalau kita sudah, jadi gini, intinya itu bukannya kita berfokusnya sama dosanya. Harusnya fokus kita menyediakan seluruh perkakas Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, ya kita tetap aja berdoa. Jangan mau kita iblis itu kan dibilang apa? Penuduh. Jangan mau kita tertuduh lagi sama iblis gitu loh. Kalau kita mau berdoa, mau baca Alkitab, jangan mau kita tertuduh. Kamu tuh makhluk berdosa, kamu gak pantas baca. Tidak. Sediakan dulu nih semuanya. Ntar dosa ini kita bisa lawan pelan-pelan. Mulai kita bersihkan. Apakah bait itu gak bersih terus? Enggak kan. Pasti dia kotor terus. Ntar ada yang ngelapin juga. Pasti dikotor. Kotor pasti ada kotor. Namanya pintu dibuka. Orang kita di kamar gak buka pintu aja kotor. Ya jadi jangan fokus kita bodoh ketika kita melakukan dosa. Kita Tuhan gak layak dah lah. Besok gak pelayanan lagi lah. Besok gak doa lagi lah. Jadi kita hilang. Yang kita udah sebulan, kita udah bagus berdoa baca Alkitab, tapi tiba-tiba hilang cuman gara-gara dituduh nih sama ayat ini gitu loh. Kamu itu berdosa. Iblis tuh pinter gitu loh. Tapi kalau kita udah ngerti sistem bait Roh Kudus ini, ya udah kita sediakan aja dulu nih. Kita lakukan dulu, kita berdoa dulu. Kita baca Alkitab dulu. Ya, jadi jangan mau dibodoh-bodohin lagi sama si iblis. Karena nih saya bertahun-tahun gitu ya, ketika melayani ya ini yang menjadi penuduh saya yang paling utama gitu loh. Pagi-pagi baru bangun mau main drum gitu, lu dituduh nih, kemarin lu kayaknya buat dosa nih ya. Karena kan latihan Jumat gitu ya. Di Sabtunya, lu kayaknya buat dosa nih ya. Lu gimana ntar lu mau main? Layak gak lu? Udah mulai pikiran kita, layak kagak layak begitu. Ujung-ujungnya apa? Adalah berdoanya ditinggalin, khotbah baca Alkitabnya ditinggalin. Jadi itu paling penting tadi, baca Alkitab, berdoa, sama punya hati yang mau Tuhan bentuk.
ini sebentar. Oke, ini ayat penutup gitu ya. Di Yeremia 7 ayat 3, sebentar, enggak kelihatan di situ. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu bersungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika engkau bersungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu, tidak menindas orang asing, yatim, janda, tidak menumpahkan darah orang tidak bersalah, tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu sampai sekarang. Kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakah kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban bakaran kepada Baal, mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berseru, kita selamat, supaya dapat pula segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Ini ayat ini benar-benar keras gitu ya menurut saya gitu ya. Kalau kita baca lagi apa? Tuhan sampai bilang ngomong, sudah jadi sarang penyamun kah katanya. Jadi jangan percaya lagi sama omongan. Ini rumah Tuhan. Kita boleh berbuat apa aja di hidup kita. Kalau kita kan sudah tadi udah ngomong ya, hidup kita ini bait Allah. Jadi jangan percaya lagi sama omongan orang yang ngomong, lu gak apa-apa buat itu, ntar juga bisa selamat kok selama kita percaya. Tipu mah dikit-dikit aja. Bohong mah boleh lah, asal dapat cuan. Jangan, Tuhan udah bilang jangan lagi percaya sama omongan yang tidak memberi faedah katanya. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah Tuhan? Ya, jadi pilihan kita nih sekarang gini. Kita mau melakukan apa yang benar, apa yang tidak benar. Yang tidak benar yang dilakukan Ahas. Monggo gitu loh kata Tuhan. Tapi ketika dia melakukan yang benar, Hizkia, kalau Hizkia boleh antar kalian baca lah gitu ya di 2 Tawarik 29, seterusnya bacalah tentang perjalanan Raja Hizkia, gimana Tuhan akhirnya memberkati dia dengan luar biasa gitu loh. Jadi bukan saya bilang apa, ayo kita bersihkan buat Tuhan memberkati, bukan. Tapi apa, hidup kerohanian kita dulu dibenarkan. Dari situ baru start. Tuhan memberkati, terserah Tuhan memberkati. Tapi dari situ startnya gitu loh. Ketika kita mengerti masalah bait ini gitu ya, kita sediakan semua dulu PKKC yang ada. Kalau enggak, ya terserah. Kata Tuhan, kalau lu tinggal pilihannya cuma mau melakukan yang benar apa yang tidak benar, itu saja. Gak ada di tengah-tengah. Gak ada lagi kita di area abu-abu gitu ya. Kayak gini, di 2 Wahyu 7 dibilang apa? Siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini, jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati kita sekali lagi dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kami. Kami percaya kami boleh hidup kudus dan berkenan bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berikan persembahan kami, kiranya Allah memberkati supaya boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi,
dengan sukacita. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore, mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib! Kelas Home Holy Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, Merry Christmas, and Happy New Year. God bless you. Untuk ibadah kita pagi hari ini, jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Sebelum pulang, kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita siap pulang terima berkat. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Besar anugerah-Mu, katakan berlimpah. Berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Ayo sekali lagi katakan
besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Ulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya minta saudara sebentar duduk. Saya akan sampaikan som kelas keselamatan. Itu akan dimulai, saudara bisa daftar. Ada dua, yang pertama untuk keselamatan saudara mau ikut ujian bisa, atau saudara cuman bilang gini, saya mau jadi pendengar saja. Karena mungkin ujian saudara sudah nggak bisa lagi. Kenapa diadakan kelas salvation atau SOM? Supaya paling tidak saudara mengerti dasar-dasar tentang firman. Ya, nanti saudara daftar kepada Lia. Setelah kumpul kita akan tetapkan harinya. Kelas Holy Spirit sudah berjalan mulai dari minggu kemarin. Kemudian yang kedua akan diadakan kembali untuk baca Alkitab. Di sini mana Ardan? Kapan Ardan? Itu akan dibuka kembali kelas untuk pembacaan Alkitab. Kalau kita baca 3 pasal 1 hari, itu 1 tahun lebih sedikit itu akan selesai. Jadi nanti akan dibikin. Kenapa? Kalau saudara tidak punya dasar yang benar, saudara tidak ada firman dalam hidup saudara. Ketika pencobaan datang, ketika permasalahan datang, tidak ada sesuatu yang bisa keluar dari sini saudara. Karena setelah saudara baca Alkitab itu menjadi arsip dalam hidup saudara. Waktu ada masalah, maka arsip firman ini yang keluar, yang memberikan kekuatan bagi saudara. Ya, jadi kelas salvation akan dibuka. Kemudian yang kedua pembacaan Alkitab. Saya harap sidang jemaat bisa mengambil bagian. Yang biasanya saya lihat kalau pembukaan pertama baca Alkitab itu biasanya rame. Nanti sudah mulai dari tawari itu sudah mulai berkurang dan hampir separuh gugur. Dan saya harap ini tidak ada yang gugur lagi karena kita belum perang. Ya, karena saya katakan gini, saudara ingat di Cina bagaimana mereka menghadapi penindasan. Mereka harus sobek itu Alkitab satu persatu. Mereka gulung, mereka tukar setiap hari dengan yang lain. Saya katakan kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika saudara sudah belajar memindahkan firman dalam hidup saudara, apapun yang terjadi, saudara pasti kuat. Yang mengerti tepuk tangan. Saya anjurkan untuk saudara, saya mendorong untuk saudara ambil bagian ini. Tuhan memberkati.